Atau mau kesaksian silakan. Nggak apa-apa. Atau mau nyanyi lagi nih kayaknya. Mau nyanyi lagi. Ya silakan Kak Marta nih, biasanya dahsyat nih. Skip dulu, skip. Wah, skip. Lanjut, Pak Risto, Bu Vita kali, kesaksian. Akan. Uh, saya ada sih Pak. Ya shalom. Ini untuk Pak Gabe sih. Jadi saya ngelihat awalnya sih saya ngelihat ada tukang es gitu sih di jalanan. Terus saya ngelihat ada es yang apa? Mungkin dari es batu gitu sih. Es batu itu keluar dari gelas. Terus saya ngelihat ada mobil sedan mewah gitu. Yang pertama keluar itu ada perempuan pakai kayak gaun pesta gitulah. Terus dia bukain pintu mobil itu. Pas waktu dibuka, ternyata yang turun itu Pak Gabe. Tampilannya Pak Gabe itu kayak mau ke pesta gitu. Jadi pakai jasnya jasnya warna perak gitu, perak bling bling gitu Pak. Ya itu yang saya lihat. Nggak tahu maksudnya apa, belum tahu. Itu aja. Terima kasih Pak Risto buat kelihatannya. Cuma saya pastikan saya nggak punya jas warna merah. Jas saya hitam, abu-abu, sama biru dokter. Tapi silakan Pak Obi, saya kurang nangkep nih kalau mungkin Pak Obi lebih tajam. Ya, makasih Pak Gip. Pak Gip tuh perak itu biasanya mau konser, mau ke itu kali, mau karaokean. Ya, tadi saya kurang tanggap Pak Aris tuh. Itu ada gang, jual es. Iya Pak. Terus, Saya ngelihat ada es yang kayak jatuh, mungkin dari gelas ya, terus berceceran es kotak-kotak gitu, ice cubes. Habis itu ngelihat ada mobil mewah itu, uh, yang pertama yang keluar perempuan pakai gaun ke pesta gitu. Jadi ya kerlap-kerlip itulah gaunnya. Nah, warnanya kalau nggak salah hijau yang perempuannya itu, gaunnya. Terus, nah yang dia bukain pintu belakangnya dibuka. Terus pas waktu dibuka keluar Pak Gabe dengan jasnya yang perak bling bling itu gitu. Itu. nah, saya dapat artinya Pak Gip. Makin jelas Pak Gip. Yang menjadi catatan itu gaya hidup. Hati-hati dari Tuhan ingatkan untuk bagaimana supaya tetap jaga pergaulan, jaga hubungan, jaga semuanya supaya karena tadi menyangkut bagaimana Pak Gep turun eh, dari mobil dan pastikan pakaian kita itu biarlah pakaian imam, bukan pakaian apa namanya ya, pakaian nggak ada di dalam kitab suci itu nggak ada yang perak, semuanya emas dan ungu. Jadi kalau perak itu bicara tentang memang ada tentang kemurnian, perak juga dimurnikan, tetapi jubah imam itu nggak ada perak. Jubah imam itu ungu, lenan, dan 12 batu atau emas. Jadi pagi banyak berdoa supaya apapun yang dikerjakan, dilakukan,
semua seturut dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, makasih Pak Risto. Mungkin itu Pak Gib. Terima kasih buat penjelasan. Ada yang lain? Lince sedikit Pak Gep. Silakan kali. Agak menyeramkan sih. Aku lihat ada satu di satu laut gitu ya. Ada naga, keluar naga. Naganya tapi tidak terlalu besar. Tapi dibilang kecil pun tidak gitu. Lalu naga ini dengan ekornya itu dia kayak mengocok laut itu gitu, kayak di apa sih dikocok tuh, diputer-puter gitu. Sampai akhirnya laut itu buat saya kayak suatu pusaran yang besar, sampai dalam sekali dengan ekornya itu. Padahal naganya tidak begitu besar, gitu, tapi dia kocok terus laut itu sampai terjadi sampai buat satu pusaran yang sangat dalam ke dalam laut itu. Gitu doang sih. Thank you. Ya, kita banyak berdoa buat laut di Indonesia supaya Tuhan pegang kendali Indonesia, tidak ada yang binasa, tidak ada yang meninggal dengan tiba-tiba. Kita imankan Indonesia aman dalam kendali Tuhan, biarlah orang-orang di setiap dimanapun mereka berada boleh mendengar Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita doakan ya, kita menahan kekuatan musuh, supaya apalagi dikocoknya tadi, ya artinya gelombang tinggi untuk bagaimana mencelakakan, karena iblis datang membunuh, merusak, dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup, hidup yang berkelimpahan. Makasih kali ini, nanti kita jadikan topik doa syafaat kita. Ya, Tuhan memberkati Kak. Masih ada kah? Itu mau kesaksian, kelihatannya wajahnya berseri. Sekarang kita lama gak ada kesaksian nih. Silakan, ada kesaksian. Nggak ada itu kesaksian. Kalau nggak ada kesaksian, kita ini persiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kita akan coba kau sendiri. Dari hati segala jiwaku dalam hati dengan kasih setiamu kau menentukan tidak tahu
Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang dia kau Bapa Bapa yang dari percayalah karena Tuhan tak pernah tolong dengan Tuhan saja Kau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa jaminan tahun 2023 pada tahun lalu dengan kemenangan kita lebih daripada Tuhan Bapa yang setia. Haleluya. Kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu, kau setia, kau bisa dan selamanya. Terima kasih Bapak. Tetap doa firman Tuhan akan didoakan oleh ibu kita. Silakan Bu. Silakan ibu kita untuk doa firman Tuhan. Silakan Bu kita doa firman Tuhan. Maksudnya saya, Pak. Ya Bu kita silakan doa firman Tuhan. Oke. Bapa, selamat malam Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk waktu yang kau berikan, kesempatan yang kau berikan untuk kami boleh berkumpul lagi bersama Tuhan minggu ini Tuhan. Kuduskan kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman bagi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dan tumbuh subur di setiap ladang hati kami Tuhan, dan berbuah-buah yang lebat dan manis Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya. Amin. Amin. Silakan Pak Obi. Shalom semuanya, selamat malam, selamat beribadah di Persekutuan Doa Kairos. Terima kasih Pak Gip, terima kasih Bu Vita buat doanya. Saya percaya kita dibawa menikmati sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya melihat di dalam yang ikut ini ada Ibu Seskel.
Saya lihat ada yang baru, kita belum sapa. Sister Sulung, Teman bisa? saya, Kak. Ah, ya biarkan ibunya yang memperkenalkan Kak Lince, boleh? Silakan Bu Ika. Bu Ika. Saya lihat beliau punya roh juga yang berkobar-kobar. Shalom, selamat malam. Salam Ibu. Saya temannya Bu Lince dari Batam, Pak. Terima Dari kasih Batam. Bu. Dari Batam ya Bu. Terima kasih Bu Sisko yang sudah bergabung dengan kita. Kami sangat senang sekali bisa bergabung dengan kita di Persekutuan Doa Kairos. Dan kita berdoa supaya Ibu juga boleh mengalami Tuhan dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini hari yang ketiga, saya minggu yang ketiga di bulan ini, dan saya berdoa ini menjadi sebuah bekal buat kita, karena ini masih masuk di awal tahun, dan saya berdoa biarlah 3 kali berturut-turut berkhotbah. Yang pertama kita bicara tentang pesan Tuhan, ada 5 hal yang Tuhan melepaskan di tahun ini, dan bagaimana Tuhan mau membawa kita masuk dalam penggenapan itu. Dan yang kedua kita bicara tentang bagaimana Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, yang menyatu dengan hidup kita, tubuh roh jiwa kita yang terbatas ini, sehingga melalui kasih karunia itulah kita dibawa Tuhan untuk tampil beda dan dibuat Tuhan menggenapi rencananya. Nah, hari ini yang ketiga, saya siapkan hari ini, di hari Rabu ini sebenarnya tentang ikut aku, maka aku jadikan engkau penjala manusia. Tetapi ketika tadi kita menyembah, Pak Risto menyampaikan pesan Tuhan, saya melihat satu sumur, bagaimana sumur ketika di zamannya Ishak itu digali kembali. Saya melihat di Kairos ini ada sumur-sumur yang tadinya tertutup, Tuhan gali melalui hidup kita, Tuhan bukakan, sehingga sumur yang tertutup itu kembali berfungsi. Dan awalnya saya mau bicara tentang ikut aku, maka aku jadikan kamu menjadi penjala manusia. Jadi ketika kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita seperti yang Dia mau, bukan lagi yang kita mau. Jadi di dalam kita mengikut Tuhan, ada yang disebut dengan masa transform atau tesufa, sebuah pertobatan, seperti Rasul Paulus berkata bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku karena pengenalan Kristus, maka semuanya kuanggap sampah. Nah, tadinya saya mau bawa itu, apakah kita ketika kita ikut Tuhan, apakah dulu sebelum kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan merupakan keuntungan, apakah sudah di dalam Tuhan itu masih tetap untung? Gitu. Rasul Paulus katakan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, menyakiti hati orang, bagaimana melanggar perintah Tuhan, bagaimana kita itu katanya orang Kristen tetapi hidup dalam kepura-puraan. Tadinya saya mau membahas ini, karena kalau kita ikut Tuhan, kita harus mengalami yang namanya transformasi. Artinya, dirombak pola lama, dibangun pola yang baru. Jadi, Tuhan nggak mau kekristenan kita itu tambal sulam. Karena anggur yang baru tidak bisa berada di kirbat yang lama. Tadinya saya mau bicara itu. Tetapi Tuhan taruh di hati saya bagaimana kita dulu membahas tentang sumur dulu. Karena saya berdoa ada sumur-sumur di dalam diri kita ini yang mungkin sudah lama tertutup. Tuhan mau buka kembali. Apa itu sumur yang Tuhan bicarakan? Sumur itu adalah potensi, keahlian,
mimpi yang dari Tuhan pastinya. Janji-janji Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang dilegasikan, diwariskan kepada kita, tapi sepertinya ada mengalami kemampetan. Dan malam ini saya berdoa sumur-sumur yang tertutup itu terbuka. Saya mau ajak dulu kita baca Mika 2 ayat 13. Saya berdoa sumur-sumur di tahun 2023 yang tertutup, terbuka. Mika 2 ayat yang ke-13. Saya berdoa Bapak Ibu teman-teman bisa mengikuti dengan pelan-pelan. Ya, oke. Saya ajak Bapak Ibu kita membaca. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Katakan amin. Tuhan ingatkan buat kita sebelum kita mau bicara tentang sumur, Tuhan sedang memberitahukan sebuah pesan yang begitu jelas bahwa di 2023 Tuhan berjalan di depan kita. Gembala yang baik, dia berjalan di depan. Dan domba yang baik mendengar suara gembala dari depannya. Dan saya berdoa sebelum kita memulai tentang sumur yang terbuka di tahun 2023, Tuhan mau kita terus berpikiran kerajaan bahwa di tahun ini Tuhan berjalan di depan. Kalau kata Musa, kalau Tuhan nggak jalan di depanku, aku nggak mau jalan. Hari ini ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada Kairos. Penerobos berjalan di depanmu. Artinya di depan kita ini tadinya ada yang mampet. Di depan kita ini begitu besar tembok-tembok yang menghalangi. Ketakutan, trauma, kepahitan, utang piutang, ekonomi, sesuatu yang sulit kita mengerti akan kehendak Tuhan, kekuatan-kekuatan yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Penerobos itu sedang mendorong tembok itu untuk dihancurkan. Dan Tuhan bilang, aku berjalan di depanmu nak. Sama seperti Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, namanya pelita. Pelita itu kalau kita berada di tengah hutan atau di dalam kegelapan, nggak akan mungkin pelita itu kita taruh di belakang kita. Kalau kita taruh di belakang kita, saya yakin percaya kita nggak bisa melihat sesuatu yang ada di depan. Tetapi ketika pelita itu, atau kalau bahasa orang kampung itu lampu semprong atau lampu teplok, lampu semprong, yang kacanya itu yang kalau hitam itu dibersihkan lagi dengan minyak lampu atau minyak tanah. Ketika kita bawa semprong, lampu teplok, itu sekian percaya kita taruh di depan kita. Nggak akan mungkin kita taruh di belakang kita. Kenapa kita taruh di depan? Supaya kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Lobangkah, jembatankah, lumpurkah, dan lain sebagainya. Dan perlu diingat, dalam penciptaan alam semesta, yang pertama Tuhan ciptakan, jadilah terang. Untuk kita mau melihat sumur-sumur yang terbuka, Tuhan mau bilang kepada kita, biarlah perkataan Tuhan itu selalu mendominasi kehidupan, keputusan, cara berpikir, dan cara berkata-kata kita. Haleluya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Untuk kita tidak tersandung di tahun 2023. Untuk kita melihat sumur-sumur yang terbuka. Untuk kita melihat kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Untuk kita melihat 5 janji Tuhan digenapi untuk Kairos. Firman Tuhan itu harus berjalan di depan.
Kata firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Itu artinya adalah pastikan perkataan Tuhan yang mendominasi kehidupan, keputusan, cara berpikir, dan apa yang kita mau lakukan. Yang sudah saya katakan amin. Saya berdoa di tahun 2023 kegelapan itu semakin sulit mengejar Kairos. Haleluya. Nah, sekarang kita belajar Bapak Ibu. Tadi saya bicara tentang Mazmur. Mazmur 119 ayat 105. Sekarang kita mau buka tentang sumur. Kejadian pasal yang ke-26. Saya berdoa, apa suara saya cukup jelas? Puji Tuhan. Kita bicara tentang sumur, nanti kalau saya sudah bicara tentang sumur, Bapak Ibu langsung melihat pribadi Bapak Ibu. Sumur apa yang Tuhan mau percayakan buat kita. Saya baca mulai dari ayat yang ke-18. Oke. Oke, saya baca dari ayat 15 boleh? Boleh ya? Kak, naikkan ke atas sedikit Kak. Sip, mantap. 15 ya, sampai dengan ayat yang ini agak panjang, 29. Nggak apa-apa lah ya, agak panjang ini ya. Demikian firman Tuhan, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi, di zaman Ishak, sumur yang digali ayahnya itu ditutup oleh orang Filistin. Aku berdoa di zaman Bapak Ibu atau orang tua Bapak Ibu, Tuhan mau bilang kepada kita hari ini, sumur-sumur yang ditutup. Di zaman kita, di zaman anak kita, sumur itu telah terbuka. Amin. Nanti kita bicara tentang ada 7 sumur. Ya, 7 sumur yang Tuhan bukakan di tahun 2023. Dan saya berdoa, ini sama juga dengan 7 gunung yang Tuhan mau siapkan buat saya dan saudara. Kita baca sama-sama yuk, ya. Bapak Ibu mungkin nggak usah pakai mikrofon, baca di rumah saja dengan biar Tuhan yang dengar dan kiri kanan Bapak Ibu yang dengar, ya. Ayat yang 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Perhatikan 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan baik-baik. Sumur yang ditutup digali lagi kembali oleh Ishak. Ya, kita nanti bicara tentang 7 sumur ini. Oke, ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang membual airnya. Ya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Tolong catat di dalam catatan Bapak Ibu, yang pertama adalah sumur Esek. Ya. Sumur Esek ini adalah sumur di mana kita harus sumur ini diterobos. Sumur Esek ini bicara tentang keegoisan. Keegoisan. Kita harus minta sumur ini diterobos. Sumur Esek ini bicara tentang ini kepunyaan kami, air ini kepunyaan kami. Ini selalu sifatnya akunya. Sumur yang pertama, keakuan kita diterobos. Kita minta pada malam ini, ya, coba sebelum kita ini, coba Pak Risto bisa baca Yohanes 7, ayat yang ke-37, Pak. Coba kita lompat dulu. Tetap kasih pembatas supaya kita kena dulu di atas dulu. Bahwa tadi penerobos. Yang kedua, setiap hati yang percaya. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Oke. Coba Pak bantu saya Pak. Ini nggak usah dihilangkan Kak Linca. Biar dibaca saja, didengar sama teman-teman yang lain. Yohanes 7 ayat yang ketiga.
Oke. 38, Pak. Oh, 38. Yohanes 7 ayat ke-38. Iya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Katakan amin. Tuhan Amin. mau bilang kepada kita adalah yang pertama, penerobos berjalan di depan. Firman Tuhan harus mendominasi. Perkataan Tuhan itu harus di atas segalanya. Untuk kita mengalami sumur-sumur yang dibukakan. Yang pertama, yang harus kita terobos, yang harus kita buka. Sumur hari ini adalah sumur keegoisan, keakuan, pembenaran diri. Haleluya. Ya, coba kita lanjut lagi. Baru nanti kita minta sumur-sumur apa yang tadi Tuhan bilang, potensi, keahlian, atau sumur-sumur apa yang Tuhan mau berikan. Ini masih sumur yang ada di dalam diri kita. Ya, perhatikan ayat yang ke-20 tadi. Lalu bertengkarlah ya para gembala Gerar dan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia ya di sana. Ya, ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Jadi ada dua, Sitnah. Bertengkar lagi. Jadi saat mereka mendapat sumur Esek, sumur Sitnah. Sumur Sitnah ini juga belum ada pertobatan. Tadi keakuan. Ini juga hidup belum sepenuhnya dalam pertobatan. Masih ingin memiliki, masih ingin mengatur, masih ingin belum puas, ya. Sitnah, diterobos. Yang kedua Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, ayat 22. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Rehobot itu ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Bicara tentang Rehobot, ini bicara tentang mulai lunak hatinya. Ya, sumur yang ketiga itu bicara tentang Rehobot. Rehobot itu artinya bahwa Tuhan memberi kelonggaran. Artinya kalau kita mau bilang tentang sumur yang ketiga, itu kita bicara tentang bagaimana kita mulai sadar bahwa Tuhan pemilik segalanya. Ya. Dan dia ayat 23. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Ayat 25 sampai dengan 29. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan menggali nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya, datanglah Abimelek dan Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Auzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku? Telah menyuruh aku keluar dari tanahmu. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Katakan amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, Bapak Ibu akan tahu bahwa di zaman Abraham ada 70 pohon korma yang disisakan di zaman para mulai dari Yusuf. Ya, dan ketika kita juga berangkat ke Yerusalem, ada 7 sumur yang digali oleh Abraham, dan itu tersisa, dan itu digali kembali oleh zaman Ishak.
Tadi Tuhan ingatkan bahwa kepada kita ada 7 sumur yang Tuhan mau bukakan. Tapi di kitab suci ada 3 hal, dan di Berseba ada juga lagi sumur-sumur yang lain yang digali, sampai 7. Tuhan mau katakan, untuk kita mau mengalami sumur yang terbuka di tahun 2023, Tuhan mau bilang begini, yang pertama kita harus minta sumur keakuan kita dulu diterobos. Ya, kita harus hidup terus, bagaimana terus dibentuk serupa segambar dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita mulai menyadari bahwa Tuhan pemilik segalanya. Bahwa Tuhan memberikan kita kelonggaran. Apa 7 sumur yang Tuhan mau bukakan? Yang pertama, Tuhan mengubah air mata menjadi sukacita. Bapak bisa mungkin catat, air mata menjadi sukacita. Ya. Yang kedua, Tuhan mau buka sumur. Oke, saya coba catat pelan-pelan. Ya, air mata, sukacita. Kenapa saya katakan sumur air mata? Sumur air mata yang pertama. Bapak Ibu, berbahagialah engkau yang bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ketika engkau bertekun, maka engkau akan memperoleh upah atau mahkota yang Tuhan sediakan. Dan di 2023 ini sumur yang pertama yang Tuhan bukakan. Bahwa engkau tidak lagi menangis. Bukan karena begitu banyaknya himpitan, tapi engkau menangis karena engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau bukakan sumur yang namanya sumur usaha, sumur perdagangan, sumur pekerjaan. Yang mampet Tuhan mau terobos. Ya, yang kedua, sumur sumur usaha. Pekerjaan, enggak, ini biar pelan-pelan dulu. Ya. Perdagangan yang mampet. Usaha, pekerjaan, perdagangan. Ya. Kenapa Tuhan bilang yang kedua usaha pekerjaan? Karena Tuhan bilang, aku mau mengangkat kutuk. Kau tidak akan lagi bersusah payah untuk mencari nafkah. Karena Yesus Kristus telah menjadi raja dalam hidup Kairos. Haleluya. Karena orang yang kerja keras, kerja paksa, siang malam, bekerja, karena berkat Tuhanlah yang membuat kita itu diberkati. Jadi yang kedua, Tuhan mau angkat kutuk jadi berkat. Tuhan memberikan kita sumur, perdagangan, usaha, pekerjaan, dan usaha kita ya, apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, sumur apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Sumur kebahagiaan. Nah, ini penting. Bapak Ibu Saudara terkasih, sumur kebahagiaan ini Tuhan mau berikan yang ketiga kepada kita, Yesaya 48 ayat yang ke-18 ya. Di situ dia bilang bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai, seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Yang ketiga, Tuhan mau buka sumur kebahagiaan. Karena banyak orang pekerjaannya diberkati, ya, diberikan dia bagaimana air matanya, ratapannya berubah menjadi sukacita, tetapi tidak berbahagia. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang selalu memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, Tuhan mau bukakan tentang sumur. Sumur yang dimana mimpi Tuhan, janji Tuhan menjadi kenyataan. Ya. Mimpi Tuhan menjadi kenyataan. Mimpi Tuhan atau janji Tuhan. Seperti Yusuf, ketika Yusuf masih muda, dia mendapat mimpi. Tapi proses-proses air mata dia harus lewati. Dia lewati sumur, dia lewati fitnah, penjara, dan lain sebagainya. Dan sampailah dia 13 tahun. Sumurnya itu, mimpi Tuhan itu, visi Tuhan itu menjadi kenyataan. Saya berdoa, mungkin dari kecil Bapak Ibu sudah mendapatkan mimpi dari Tuhan. Seperti apa engkau kelak. Tetapi begitu berat proses yang kau hadapi, mulai dari muda, menikah, kau bekerja, sampai hari ini,
Engkau masih mengalami sebuah tindasan dan tindasan dan tindasan. Tetapi 2023, mimpi Tuhan yang pernah engkau dengar dan pernah engkau tahu itu menjadi kenyataan. Haleluya. Haleluya. Sumur yang kelima, yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya, yang Tuhan mau bagikan kepada Kairos, sumur yang kelima, bahwa yang mati Tuhan bangkitkan. Lazarus, sekalipun kau tahu, ya, mati dibangkitkan. Jadi kita bukan hanya bicara pengangkatan, tetapi bicara mati dibangkitkan ini juga bicara tentang semangat, ide-ide, kreativitas, ya, cinta mula-mula. Mungkin ini sudah dikubur, tetapi Tuhan mau bangkitkan kembali. Sama seperti Lazarus. Lazarus sudah tahu bahwa Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah 4 hari meninggal. Hari ini pun kau sudah tahu, kayaknya nggak mungkin. Anakku, cucuku, usahaku, dan lain sebagainya. Nggak mungkin lagi mengalami kebangkitan yang besar. Tetapi Tuhan mau bilang di 2023, sumur itu pun dibangkitkan sama Tuhan. Haleluya. Bernubuat buat Kairos, yang mati dibangkitkan. Haleluya. Saya berdoa mungkin kau sudah meletakkan mimpi itu. Kau sudah meletakkan sumur itu. Kenapa? Engkau ingin dibangkitkan, terus terjadi pertengkaran dan pertengkaran, perselisihan yang membuat engkau terdistract. Sehingga muncul terus yang ada emosi-emosi negatif. Tetapi pada malam ini, yang mati Tuhan bangkitkan. Kalau kita belajar tentang Lazarus, maka kita belajar dua orang, Marta dan Maria. Bagaimana satu sisi antara bekerja, melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan harus seirama. Ya kan? Harus belajar seirama. Melayani Tuhan, kita duduk di kakinya. Melayani pekerjaan Tuhan, yaitu sebagai pemberita firman, WL, singer, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, fungsinya mulai melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Yang keenam, sumur apa? Nah, ini penting ini. Tuhan katakan, sumur ternama, kejayaan. Tuhan, ini menarik ya. Coba kita baca yuk, saya lupa. Coba baca Ulangan 26 ayat 19. Oke. Ulangan 26 sama Yeremia 33:9. Saya baca Yeremia 33:9 dulu ya. Oke, nggak apa-apa Kak Linca. Ulangan tadi aja. Saya baca ulangan dulu ya. Ulangan 26:19, demikian firman Tuhan. Ulangan 26 ayat 19. Ya. Oke. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Tuhanmu seperti yang dijanjikannya. Kita lompat ke Yeremia 33:9. Yeremia 33 ayat 9. Ya. Oke. Demikian firman Tuhan, dan kota ini bisa kita baca sama-sama, kita ganti kata kota ini, kita sebut nama kita, boleh? Boleh ya? Boleh. Dan Obi akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan kesejahteraan yang kulakukan kepada Obi. Bapak Ibu Saudara kasih, yang keenam, sumur yang Tuhan mau bukakan melalui hidup kita adalah terpuji, ternama, terhormat.
Saya berdoa hinaan-hinaan yang dituduhkan kepada kita 2023 Tuhan akan ubah itu menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Yang terakhir, sebentar Bapak Ibu. Ora basika. Ulangan 28 ayat 10. Yang ketujuh, sumur yang ketujuh adalah nama Tuhan akan ditinggikan atas hidupmu. Boleh kita baca ulangan apa tadi? Hah? Sebentar ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah sumur. Sebenarnya sumur ini sumur perbendaharaan, tapi tidak apa-apa ya, saya nggak mengajarkan tentang prosperity. Nama Tuhan akan dimuliakan. Sumur di mana nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Sebenarnya sumur yang ketujuh ini saya mencatat Tuhan jadikan kita itu bendaharanya. Boleh saya pakai Tuhan jadi, karena ini saya khawatir Bapak Ibu menangkapnya selalu hanya bicara tentang uang dan uang. Jadi saya berdoa Kairos menjadi bendahara sorga. Haleluya. Oke, coba kita baca ulangan 28 ayat 10. Udah, ulangan tadi ya? Iya. Oke. Ulangan 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke. Jadi ketika nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, yang 10 ini bicara tentang perbendaharaan. Saya baca ya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat. Nah, ini dia. Bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Nah, ini ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Nah, Bapak Ibu bicara tentang perbendaharaan, ini bicara tentang bagaimana Tuhan melimpahi engkau dengan finansial, pekerjaannya seperti tadi, usaha pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ini yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu adalah berkatmu nggak pernah habis-habis. Ya, tapi saya nggak mengajar prosperity Bapak Ibu ya. Ya, teologi kemakmuran. Tetapi kenapa saya bawa ini yang ketujuh? Terakhir. Karena Tuhan kita baca supaya di bumi akan melihat bahwa nama Yesus Tuhan akan ditinggikan atasmu dan orang-orang akan takut akan nama Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Jadi bukan prosperity-nya yang mau kita besar-besarkan. Tapi bagaimana tujuan Tuhan memakai keuangan itu untuk nama Tuhan dimuliakan. Amin. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan. Tuhan akan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Coba. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Baru ditutup lagi, tetapi engkau sendiri, artinya 2023 ketika engkau jadi bendahara sorga, engkau bebas dari utang piutang. Amin. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Kairos tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Karena Kairos selalu dengan warna tersendiri, selalu bicara tentang bagaimana setiap hari kita hidup dalam pertobatan.
Tapi sumur yang ketujuh, sumur Tuhan buka perbendaharaannya. Saya senang sekali ketika saya membaca ini tadi Bapak Ibu. Engkau tidak meminjam, tetapi memberi pinjaman. Jadi hari ini saya berdoa, apapun tanggungan, kredit kita berdoa, kelimpahan dari seberang laut akan datang. Kalince, kayaknya bebas hari ini ya, dimerdekakan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, 7 sumur Tuhan bukakan di tahun 2023. Saya berdoa dimulai dari sumur keakuan kita yang diterobos. Ya, karena kalau udah akunya muncul, nanti sumur dibuka pun berantem jadinya. Ya kan? Kan tadi Ishak tiap gali berantem, setiap gali berantem. Jadi ketika kita dibukakan 7 sumur ini, ingat kalau terjadi ada perselisihan, oh berarti akunya harus dimatikan. Nah, haleluya. Mau jadi ternama, terpuji, ya kan? Harus kita belajar untuk mati ego. Itu bukan karena doaku. Jadi kadang kita suami istri nggak lagi bilang, itu makanya sih kau nggak dengar karena doaku tuh. Jadi seolah-olah seperti pasangannya nggak berdoa gitu. Itu nggak boleh lagi. Itu nggak boleh. Semua karena Tuhan. Karena kita mendapat kasih karunia. Kita mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Usaha Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena kita buat baik, bukan karena kita sungguh-sungguh melayani, beribadah, bukan. Tapi karena Tuhan yang berikan kita kasih karunia. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan bermurah hati kepada orang yang bermurah hati juga. Jadi saya berdoa di tanggal 1 Februari 7 sumur Tuhan buka. Saya berdoa, Bapak Ibu taruh di agendamu, taruh di handphonemu. Ada 7 sumur yang Tuhan buka. Air mata berubah menjadi sukacita, sumur usaha, pekerjaan, perdagangan, sumur kebahagiaan. Mimpi Tuhan menjadi kenyataan, mati dibangkitkan, sumur kejayaan, ternama, terpuji, Tuhan bukakan. Dan terakhir, kita menjadi orang yang dipercayakan Tuhan, yang memegang bendahara sorga. Tapi ingat, ini kan indah banget kan, 7 ini kan indah kali, ya kan? Macam dapat sorga kita. Tapi ingat, harus Tuhan di depan. Pastikan firman Tuhan mendominasi kita. Pastikan perkataan Tuhan di atas segalanya. Bukan pembenaran diri sendiri, tapi kebenaran Tuhan. Selama pembenaran diri, berantem kita di sumur itu. Berantem, ya kan? Ya, kalau kata orang benar itu, ya kan? Adu tumbuk kita, adu cotos kita, ya kan? Ya kan? Apa ya kan? Ingat, 7 ini adalah sumur yang Tuhan bukakan. Tapi ingat, Ishak tidak berhenti di sumur itu. Tapi Ishak terus berjalan menggenapi rencana Tuhan. 7 sumur 2023 ini jangan berhenti di situ, Kairos. Jangan berhenti di sumur. Harus terus bergerak untuk menggenapi rencananya. Karena tujuan Tuhan bukan hanya buka sumur buat Ishak. Tujuan Tuhan melalui hidupmu lah. Melalui hidupmu engkau akan menjadi bapak segala bangsa. Keturunanmu kan seperti pasir, seperti bintang di laut. Seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, kok kebalik. Ya, Bapak Ibu, itu tujuan Tuhan. Jadi, kalau kita dibukakan 7 sumur ini, itu bukan tujuan Tuhan, itu fasilitas. Katakan, itu fasilitas. Bukan tujuan. Haleluya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu lama-lama berhenti di 7 sumur itu. Berantem kita nanti lama-lama. Jadi jangan betah di situ. Itu adalah fasilitas untuk kita masuk nanti selama masa 7 tahun. Dari 2022 sampai masa 2029. Nanti 2025 hanya orang yang mendengar. Melatih hidupnya, rohnya
untuk dengar suara Tuhan. Tuhan buat berbeda. 2025, Tuhan akan buat perbedaan yang begitu jelas antara orang benar dengan orang fasik. Baru nanti 2029, masuklah masa kesukaran. Tapi kita sudah disiapkan Tuhan. Ya toh? Kita sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang memberi pinjaman. Bukan kita meminjam. Karena uang kita, berkat kita, usaha kita, talenta kita, sumur kita tidak habis-habis. Yohanes 7 ayat 38, setiap ada yang percaya dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya, selama Tuhan jadi penerobos, Tuhan berjalan di depan, maka mata air, yaitu sumbernya, tidak akan pernah habis. Yuk katakan sama-sama dengan iman. Aku percaya mata air yang ada di dalam hidupku mulai hari ini terbuka. Mulai hari ini mengalir. Hidupku membawa dampak, membawa pengaruh kepada banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Halo sukacita. Bapak Ibu, ikut aku. Maka aku akan jadikan engkau penjala manusia. Boleh yuk. Saya kayaknya kurang klop kalau nggak baca firman satu ayat lagi nih. Matius 4 ayat 19. Agak keluar dari sumur tadi. Oke. Yuk kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. Matius 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu apa? Saya berdoa saat kita ikut terus Tuhan seperti lagu tadi, mengiringmu seumur hidupku. Ingat, ketika kita ikut Yesus, Yesus jadikan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau ikut Yesus, bukan lagi suka-suka kita, tapi suka-sukanya Tuhan. Saya bernubuat, keluarga-keluarga Kairos adalah keluarga yang Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Dan saya berdoa, kita habis Zoom ini mungkin kita harus ada pertemuan lagi tatap muka. Ya, saya berdoa Bapak Ibu bisa punya waktu supaya kita bisa berfellowship, tatap muka, dan sama-sama mengimpartasi roh doa itu. Saya rindu Bapak Ibu kapan ada waktu, tadi kita bahas di grup, ya. Kalau bisa Jumat, kita buat Jumat. Tempat terserah Bapak Ibu, karena Cisauk ini lagi pembangunan flyover, jadi dipastikan kalau Jumat macet dari segala arah. Jadi kalau memang mau aman, cari di tengah, supaya Bapak Ibu nggak masuk di titik kemacetan, karena nanti Bapak Ibu datang ke sini bisa jam 9, ibadah jam 7, datang jam 9, udah habis semua. Nah nanti mungkin di grup kita akan diskusikan Bu Vita atau siapa ya. Tapi terserah Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu mau juga menerobos ke Cisauk dengan senang hati, ya. Berarti saya nggak kena macet-macet. Tinggal Bapak Ibu nanti, ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau bilang udah di tempat Bu Vita sebentar misalnya gitu, tempat Pak Theo di ruangannya. Nah, itu bisa kita di tengah. Jadi kita tidak kena macet-macetan. Yang di daerah Serpong aja, Tangerang. Jadi mungkin teman-teman yang di Jakarta, kalau memang mau datang, wah dengan senang hati. Ya kan? Apalagi kalau yang datang dari Batam. Oh, dengan senang hati. Ya kan? Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, nanti kita bahas di grup. Saya berdoa kita harus intens makin bersekutu, jadi nggak cukup cuman via Jimit. Minimal kita sebulan 2 kali ada pertemuan tatap muka, supaya kita satu frekuensi dengan Tuhan. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Nanti di grup kita akan bahas tentang pertemuan itu. Kita nggak satu pujian. Gimana lagunya?
Izinkan Tuhan bekerja. Iya. Bisa Kalinca? Apa judulnya? Waktu yang tepat Kalinca? Iya. Selamat bergabung Pak Hendra. Ya. Puji Tuhan di tengah kesibukan, Pak Hendra masih bisa bergabung. Tuhan, bisa? Bapak Ibu tahu lagu ini semua? Tahu lagu semua? Ingat ya, hafal lah ya. Kalau nggak apa, bisa ikutin pelan-pelan. Oke, kita angkat pujian dari awal. Ini Mas, agak keluar dikit. Sini. Zin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yuk sekali lagi, yuk. Tak selalu, amin, Tuhan menjawab doa, amin, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Dalam bahasa lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Yuk sekali lagi kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, kan melihat, jadikan. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari sembah Dia. Oh Yesus mendengar. Yesus mendengar seruan kami. Kita bukan, namun terbukalah sumur
Tuhan terobos kami, Tuhan terobos segala keakuan, segala keegoisan, kesombongan. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait. Mari minta sumur-sumur itu digali, dibukakan kembali sama Tuhan. Minta perjumpaan dengan Dia. Rendahkan dirimu. Koyakkan hatimu, Bapak Ibu. Remukkan. Wah. Bisa. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari sama-sama angkat hatimu. Hadirat-Mu iralama ya Tuhan, Yesus dan ku bersyukur. Amin. Amin. Hanya Kamu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, diganti darahkan. Kiralama-ralama ya, kuatkan hati kami Tuhan. Hadirat-Mu kiralama-ralama ya sikiralama-taka. Kiralama-ralama ya kata kiralama. Kiralama ya sakata ya taka. Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Kiralah yang katakan akan mengalir atas kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kau berkata ikutlah Aku, maka aku akan jadikan engkau menjadi pencala. Oh ramasi kira lama-lama ya kata dirinik.
Kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, seperti mana penglihatan Yehezkiel ketika dia melihat bagaimana air itu mulai menggenanginya. Dia melihat mulai dari semata kaki, selutut, sepinggang, sampai air itu menenggelamkannya dan dia berenang. Aku melihat dari dalam hatimu mulai aliran-aliran air itu mulai mengalir. Biarkan terus firman Tuhan, kebenarannya terus menenggelami engkau. Dan biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Saat engkau terus mengaktifkan Roh Kudus di dalam dirimu, maka engkau akan terus mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kepuasanmu bukan hanya bicara tentang sumur yang dibukakan, tetapi kepuasanmu karena engkau mengalami realita Tuhan yang begitu kuat. Ingatlah, jangan pernah fokus dan berhenti di sumur. Karena itu fasilitas yang Tuhan berikan di tahun ini untukmu. Tetapi yang aku mau kau terus bergerak dengan rencanaku, tujuanku. Pastikan pada malam ini tidak ada pembenaran lagi di dalam dirimu. Yang ada biarlah kebenaran firman Tuhan. Jangan begitu banyak pembenaran diri, tetapi biarlah kebenaran itu yang memerdekakan Bapak Ibu Kairos dimanapun engkau berada. Aku melihat 7 sumur itu Tuhan sudah buka. Tuhan sudah buka melalui hidupmu. Tuhan gali kembali di dalam nama Yesus. Bikmarah basyakaralama. Bagi engkau anak Tuhan Bu Vita Pak Teo, angkatlah kedua tanganmu. Sebab Tuhan memampukan engkau untuk kau terus dipakai Tuhan. Untuk Tuhan berjalan di depanmu. Dan sumur-sumur yang tertutup itu Tuhan gali kembali melalui hidupmu. Aku melihat engkau akan semakin berkarya dan berkreativitas. Aku melihat bagaimana hidupmu akan terus menjadi terang Tuhan dimanapun engkau berada. Bu Vita Patio, tetaplah terus bangun roh doa yang berkobar-kobar di dalam dirimu. Baik juga anak Tuhan Evelyn. Tuhan mau juga engkau juga terus memiliki roh doa yang berkobar-kobar. Percayalah bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Bu Vita, Patio, Evelyn, Tuhan hari ini menengadahkan tangannya kepadamu. Dan dia melepaskan satu kata, shalom atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau. Bikmaradasya karalamai, rekata kayanai. Bagimu Bang David dan Kak Linza, jangan takut dan tawar hati. Sebab yang menyertai engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa. 1.000 di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kirimu. Tuhan hanya membuat engkau menjadi penonton atas kekalahan dan kejatuhan musuh-musuhmu. Aku melihat bagaimana terus gelombang air kegerakan itu terus bergerak di dalam dirimu. Yang membawa engkau sampai kepada destininya Tuhan. Aku melihat destininya Tuhan itu terjadi atasmu. Tujuan Tuhan itu digenapi atas hidupmu. Jangan kecut dan tawar hati engkau. Sebab hari ini Tuhan mengurapi engkau. Roh Tuhan ada padamu. Bergeraklah dengan roh Tuhan. Tetaplah hidup dalam pelayanan roh. Karena pelayanan roh itu akan membawa engkau mengalami Tuhan yang besar. Bagimu Pak Gabe, hari ini firman Tuhan datang bagimu. Kenakanlah kebenaran Tuhan itu di dalam dirimu. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan berbicara atasmu. Sebab Tuhan mau kau tetap menjadi anak Tuhan yang lemah lembut. Anak Tuhan yang mau diatur dan diarahkan. Apa yang kau cari? Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa memuaskan manusia di dunia ini. Selalu ingin dan ingin. Tapi ketika engkau tetap terus tertanam di dalam hadirat Tuhan, kepuasanmu hanya berada bersama dengan Tuhan. Bersehatilah engkau dengan istri, dengan anak-anakmu. Bergandengan tangan untuk terus supaya apa yang terjadi di sorga itu terjadi di keluargamu. Ingatlah
No lead lie. Bahwa dunia ini sementara. Yang kau cari itu tidak akan pernah bisa membahagiakan engkau. Tapi selama engkau mencari perkenanan dan kebenaran Tuhan, maka yang lain Tuhan tambahkan. Dengar bagimu Pak G, tetaplah jadi imam seperti apa yang kau dengar hari ini. Biarlah engkau memakai kain ungu, jubah imam, big motuku ya sek my leader guy. Jangan seperti dunia, kata Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Big luduku tinai. Sebab umur manusia itu seperti rumput, kata Tuhan. Sebentar ada dan sebentar tidak ada. Selama engkau kuat, selama engkau sehat, tetap terus cari perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Hantakai bagi muka Marta. Aku melihat Tuhan menengadahkan tangannya atas engkau malam ini. Naikkan syukurmu, kata Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepadaku. Karena hati yang haus, hati yang luluh lantak, aku dekat kepada mereka. Dengar bagi muka Marta. Mikalaya sakeraka. Heneni. Tetaplah menjadi budaknya Tuhan. Tetap menjadi hambanya Tuhan. Kau berkata Tuhan, pakai hidupku. Pakai sisa-sisa hidupku Tuhan. Tuhan berkata kepadamu, tahun ini 7 sumur Tuhan buka atasmu. Bersiaplah. Tuhan berjalan di depan dan menutup barisanmu. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu. Sebab Tuhan menciumnya sebagai dupa yang harum di hadapannya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih. Kau berkati anak-anakmu yang mengikuti ibadah pada malam ini Tuhan. Tuhan, bikrilini sakaralamakan. Krita karalamaya syakaram. Tuhan, berdoa bikrilini katakan. Sekirahamakura dikiti naramakah. Apa yang kau telah sampaikan kepada kami malam ini. Kami percaya Tuhan, kami simpan di hati kami. Kami percaya Tuhan, kau lebih dulu untuk menerobos sumur keakuan kami. Supaya kami tidak ada lagi pembenaran diri. Supaya kami sadar bahwa hidup kami ini karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Segala bentuk roh perselisihan, pertengkaran itu menjauh dari hidup dan keluarga kami. Kami tolak keluar dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya damai sejahtera mulai memerintah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau mempertambah bilangan orang percaya di persekutuan doa Kairos ini. Sebentar kami akan dengarkan pernyataan-pernyataanmu. Berbicaralah kepada hamba-hambamu. Dan kami akan bersyafaat. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang masih Tuhan percayakan pada malam ini. Bisa buka mikrofonnya. Bisa sama-sama kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan pada malam ini. Ada? Mari. Ada yang Tuhan percayakan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, seperti yang ada nubuatan tadi, bagaimana Pak Theo, Bu Vita itu, Evelyn itu, Tuhan mau beritahukan kepada Bapak sama Ibu, terang Tuhan itu begitu menyala ya. Saya tanya Tuhan, kenapa terang itu datang buat mereka? Tuhan bilang selama mereka bersahati, bergandengan tangan, membangun roh doa yang berkobar-kobar, maka terang itu selalu tinggal dan ada di tengah-tengah keluarga mereka, dan kegelapan itu menyingkir. Terus yang kedua, Tuhan bilang jangan gelisah hatimu, Pak Theo, Bu Vita, Felin. Sebab masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Dan yang ketiga, aku melihat bagaimana Pak Theo, Bu Vita, dan Evelyn ini seperti orang yang tersungkur begitu, sedang memohon kepada Tuhan. Seperti orang yang memohon, meminta belas kasihan Tuhan. Seperti orang yang meminta pengampunan kepada Tuhan. Seperti orang yang memohon kepada hakim itu, bebaskan kami, tolong kami.
Saya tanya Tuhan, ada apa mereka? Tuhan bilang begini, nah, apapun yang tuduhan-tuduhan, apapun rancangan-rancangan si jahat, telunjuk-telunjuk manusia yang menghakimi engkau, Tuhan batalkan, Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Jadi Tuhan bilang sama Pak Theo, Bu Vita, sama Evelyn, ketika kalian memohon pengampunan sama Tuhan, memohon perkenanan, Tuhan bilang, aku bebaskan engkau, aku merdekakan engkau. Jadi berbahagialah. Dan buat Bu Kak Marta, Tuhan seperti tangannya dua begini gitu, dari belakang kakak itu. Tuhan bilang, aku dengar satu suara, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Tuhan bilang penyembahan kakak itu seperti dupa yang harum di hadiratnya. Naikkan terus penyembahan. Karena Tuhan bilang di sisa-sisa hidup kita ini, khususnya kakak, Tuhan akan semakin maksimalkan pemakaian Tuhan itu dalam diri kakak. Baik di tengah pekerjaan, baik di tengah keluarga besar. Tuhan katakan, naikkan penyembahanmu. Terus, biarlah roh itu terus berkobar-kobar. Nah, buat Bang David nggak lincah, Tuhan katakan biarlah pelayanan roh itu yang menjadi prioritas utama. Ada kegerakan-kegerakan yang baru seperti gelombang-gelombang yang mendorong kakak dan abang sampai ke destininya Tuhan. Seperti gelombang itu, seperti apa yang Tuhan kasih tahu tadi itu, terus hidupin nubuatan, karunia-karunia itu. Karena itulah yang membawa kalian sampai kepada destininya Tuhan. Apa destiny? Apa tujuan Tuhan dalam hidup abang kakak? Pelayanan roh. Pelayanan roh. Kalau saya bilang pelayanan roh, itu sama seperti Rasul Paulus. Baca deh nanti tentang pelayanan roh. Bahwa, jadi kita bukan melayani orang yang kerasukan setan. Tapi bagaimana tentang karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri itu semakin kuat dan semakin bermanifestasi. Dan buat Ibu Seske yang dari Batam, temannya Kak Lince, Bang David, bisa dengar saya Kak? Bisa, Pak. Ibu Seske, Tuhan ingatkan saya seperti orang yang berdoa begitu, seperti orang yang berdoa dan seperti orang yang menyembah, menari, mengangkat tangan. Saya melihat seperti ada roh doa yang begitu berkobar-kobar. Terus Tuhan taruh di hati saya, Tuhan perlihatkan, nak perhatikan baik-baik. Seperti dia menari-menari, dia minta belas kasihan Tuhan. Supaya seisi keluarga besarnya itu boleh mengalami keselamatan. Jadi Tuhan bilang kepada Ibu saya, usahamu untuk mencari Tuhan, itu ada upahnya. Yaitu Tuhan akan membawa seisi keluarga besarmu diselamatkan. Terus saat Ibu sedang menari-nari gitu, sedang rohnya berkobar-kobar, saya melihat air mata itu begitu deras mengalir, seperti orang yang hancur hati begitu. Lalu Tuhan berkata kepadamu, Sesko, kata Tuhan, biarlah engkau bergembira karena Tuhan. Karena saat engkau bergembira karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu, Tuhan berikan. Haleluya. Nah, Tuhan ingatkan juga buat Pak Gep, Tuhan katakan kepada Pak Gep seperti nubuatan tadi, Pak Gep, ingatlah bahwa hidup kita ini yang kita cari pun sementara. Tuhan bilang sama Pak Gep, biarlah Pak Gep sama Bu Afre, Raven, dan Sabak tetap bersahati, bergandengan tangan. Karena saat kalian bersahati, bergandengan tangan, apa yang terjadi di sorga, itu terjadi di rumah Pak Gep. Saya berdoa, Pak Gep hidupnya akan menjadi kesaksian yang hebat di zamannya. Dan saya berdoa Pak Gep akan menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang membawa lawatan. Tetap semangat Pak Gep, tetap bergandengan tangan, tetap bangun mesbah sekalipun Bu Apri mungkin masih tetap di luar kota. Pak Gep tetap terus berkomunikasi, tetap terus bangun mesbah doa karena sekarang kan udah mudah lah ya, video call juga udah bisa, apapun bisa ya. Jadi kita nggak terbatas dengan ruang dan waktu. Seperti ini aja kita nggak tatap muka pun, tapi masih bisa berkomunikasi. Puji Tuhan ya. Dan sekali lagi buat teman-teman Bapak Ibu Kairos, biarlah apa yang Tuhan lepaskan kepada kita hari ini, biarlah kita melihat sumur itu, kasih karunia itu, dan 5 janji Tuhan digenapi di tahun ini sepenuhnya.
buat Pak Hendra terakhir yang baru bergabung. Pak Hen, apa Pak Hendra bisa dengar saya atau Bu Pipin? Pak Hendra, karena Pak Hendra ini terlalu sibuk, jadi Pak Hendra bisa dengar saya, Bu Pipin bisa dengar? Bu Pipin bisa sampaikan nanti ke Pak Hendra. Bisa Pak, saya masih di mobil Pak. Mohon maaf, saya Iya. tetap dengar Pak. Nggak Cuma di apa-apa. mobil. Makasih Pak Hendra. Pak Hendra, Bu Pipin, Ya Pak. Tuhan ingatkan satu hal. Ada tangan Tuhan yang selalu membela Pak Hendra. Ada tangan Tuhan yang bekerja buat Pak Hendra dan Bu Pipin. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada menyertai buat Pak Hendra dan Bu Pipin. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan takut, jangan pernah lemah semangatnya. Selama percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membantu dan menolong Pak Hendra dan Bu Pipin. Tuhan memberkati. Ini aja yang saya bisa sampaikan. Shalom. Saya serahkan kepada pendoa siapa? Pak Risto? Bisa buka mic ya Pak? Yang mau didoakan? Oh, bukannya Bang David ya? Bang David ya? Sorry. Iya. Oh iya ada. Bang David. Ya. Itu dia. Salam. Ternyata saya. Salam. Saya lupa Bang, sorry Bang. Ada yang mau doakan Bapak Ibu? Haleluya. Ya, saya lupa. Pak. Ya. Oh, Bu Pita dulu, Bu Pita. Saya mau minta dukungan doa buat mami saya lagi sakit batuk dan pilek gitu, jadi rada-rada parno juga. Itu Pak. Makasih Pak. Ibunya. Ibunya ya Bu ya? Ibu Bu Iya Vita. Pak, betul. Mami saya. Iya, mami. Makasih Pak. Suami. Mami. Iya, ibu. Mami. Kalau kami lagi di Kalimantan tuh, Pak Teo. Lagi di Kalimantan. Ya Pak, gitu. Ya. Sama ya dukungan doa buat Evelyn. Saya tetap percaya, harapan saya masih ada dalam Tuhan. Saya ya mau ini kebetulan mumpung orangnya nggak ada. Lagi ke menara doa. Ya minta dukungan doa supaya Evelyn bisa sedang memperbaiki usaha di bakery juga biar dia dapat jodoh Pak. Terima kasih. Amin. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mau didoakan? Bang David doakan buat perjalanan pulang David sama Daniel ke Medan hari Jumat ini untuk membantu pelayanan di Medan. Biarlah mereka maksimal ketika diutus untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Kak Eva belum bergabung dengan kita karena pekerjaan yang begitu padat. Bawa dalam doa buat anaknya Abel, Pak, yang masih mencari magang dan penyelesaian skripsinya. Supaya Tuhan berikan tempat yang terbaik di waktu magang, dan bisa selesai di bulan 6 atau bulan 7 ini. Itu aja Bang David, Tuhan berkati. Namanya Abel ya Bang. Tadi David dan Daniel perjalanan dari Medan. Perjalanan dari Medan. Iya, perjalanan dari Serpong ke Medan.
Kode komplementan. Masih ada Bapak Ibu? Pak Teo, Salam Bang David. Pak Hendra. Ya, mau minta bantu doa buat anak saya. Sania lagi ada kerjaan keluar kota di Bali sama temennya berempat. Biar minta bantu dalam doa biar pekerjaan tangannya di sana bisa berhasil maksimal. Perjalanan pergi dan pulangnya Tuhan sertai. Kita tolong doa ya. Ya, ya Pak. Terima kasih Bang David. Malam Pak David. Oh ya Pak. Pak Teo. Dukungan jalanan pulang ke Jakarta Pak. Terima kasih. Dari Kalimantan Pak. Dari Kalimantan Pak ya? Iya. Oke. Bang David minta dukungan doa Ya Pak. untuk supaya saya bisa pakai gudang untuk yang rumah di Serpong Garden itu. Saat ini udah kosong rumahnya, penyewanya sudah kosong kan. Tapi ternyata atapnya banyak yang bolong, jadi saya belum bisa pakai untuk gudang gitu. Jadi sekarang masih belum dapat tukang, jadi ya minta dukung doa supaya ada dananya untuk renov sama bisa dapat tukang itu. Terima kasih. Oke. Saya pikir sudah ya Pak ya, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali ibadah kepada Tuhan dan kami merasakan hadiratmu atas kami semuanya. Engkau menjamah kami Tuhan. Bila semua puji-pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama-Mu Bapa. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini menjadi rema bagi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Bapa bahwa firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kami. Engkaulah penerobos kami Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan, 7 sumur itu terjadi atas kami. 7 sumur yang kami pelajari malam hari ini, itu menjadi berkat atas kami, terjadi atas kami Bapa. Dan kami akan mengalami kebahagiaan, sukacita. Engkau bermegah di atas berkat yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk alam ini, untuk Indonesia, untuk alam Indonesia. Aku berdoa semuanya dalam keadaan aman. Aku percaya Tuhan, Engkau menyertai semua umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Engkau mengasihi, Engkau melindungi umat-umat Bapa. Dan Engkau juga berikan belas kasihan-Mu untuk semua orang supaya diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Injil ditaburkan, Injil disampaikan bagi semua orang, setiap suku-suku yang ada di Indonesia ini, bahkan dunia ini Bapa. Aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi untuk negara kami, untuk dunia ini, untuk alam ini, semuanya dalam rencana Tuhan, dalam kendali Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Bapa, untuk membawa banyak orang bertobat datang kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, alam tenanglah, laut tenanglah di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Vita. Aku berdoa Tuhan untuk maminya yang sedang batuk. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah terjadi kesembuhan. Bilur-bilur darah Kristus menyembuhkannya. Tidak ada lagi batuk, semuanya reda di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Aku berdoa Tuhan untuk Evelyn. Aku percaya Engkau berikan usaha yang terbaik untuk anak-Mu Tuhan. Dalam bidang bakery Tuhan, aku percaya Engkau berikan yang terbaik.
pelanggan-pelanggan yang terbaik Engkau berikan Tuhan untuk anak ini. Apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Dan aku percaya Bapa, bahkan jodoh yang terbaik yang daripada Engkau sediakan untuk Evelyn di dalam nama Tuhan Yesus, untuk bersama-sama melayani-Mu Bapa sebagai pewaris kerajaan Allah terjadi untuk anak ini, dan aku percaya semuanya baik di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk Pak Theo, perjalanannya Tuhan dari Kalimantan ke Jakarta, semuanya dalam tuntunan Tuhan, baik di darat, di udara. Engkau tuntun anak-Mu Bapa di surga, Engkau berikan pesawat yang terbaik, Engkau berikan Tuhan semuanya pelayanan yang terbaik, cuaca yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya anak ini tiba ke Jakarta, ke rumah dengan keadaan selamat, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk David. Kami berdoa untuk David dan Daniel, dan aku percaya perjalanan mereka ke Medan, dan aku percaya semuanya dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Engkau berikan transportasi yang terbaik, cuaca yang terbaik, semua dalam pimpinan Tuhan. Aku percaya mereka sampai ke Medan dengan keadaan selamat, dengan pimpinan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dipagari dengan para malaikat Tuhan, ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Dan aku percaya misi untuk ke Medan. Aku percaya Engkau tuntun mereka Tuhan dengan hikmat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan banyak jiwa diberkati Tuhan di Medan. Banyak jiwa bertobat oleh pemberitaan firman Tuhan, oleh pelayanan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kuasa-Mu atas mereka, berikan karunia-Mu Tuhan atas mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan juga untuk Kak Eva. Aku berdoa Tuhan untuk anak-Mu ini Tuhan. Berkati anak-Mu Tuhan di pekerjaan. Aku percaya Engkau berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan di dalam pekerjaannya. Engkau akan jadikan anak-Mu ini Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah di mana dia bekerja Bapa. Tuhan, aku percaya urapan-Mu terjadi untuk anak-Mu ini Tuhan. Sekarang saya berdoa Tuhan untuk anaknya Abel Tuhan, yang mau magang Tuhan. Engkau berikan Tuhan tempat yang terbaik dalam magang ini. Aku percaya Engkau akan mempermudah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan skripsi Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau tuntun, Engkau berikan hikmat, ide-ide yang baru, ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan skripsinya Tuhan. Dan aku percaya akan lulus dengan baik, dengan nilai yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya Engkau berikan mukjizat-Mu Tuhan untuk anak-Mu Abel di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk Pak Hendra. Aku berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan. Segala usahanya, segala bisnis apapun dikerjakannya Tuhan. Engkau tuntun, Engkau berkati Pak Hendra di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan juga Tuhan untuk Sania, oh Tuhan, kerjaan dibalik, dan aku percaya semua yang dilakukannya, usaha, apapun yang direncanakan mereka Bapa, Engkau buat berhasil. Apa yang dipegang, dilakukan tangannya, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha, dagangan, semuanya dituntun Tuhan, dan aku percaya Engkau berikan terbaik untuk anak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Aku berdoa Tuhan untuk Pak Aristo. Tuhan, anak-Mu Tuhan sudah lama untuk merindukan suatu gudang, tempat usaha, tempat dagangan, gudang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa rumahnya Tuhan sudah dikosongkan Tuhan. Orang yang tinggal di sana sudah pindah, terima kasih kami bersyukur. Dan aku percaya Tuhan persiapan untuk gudang ini akan berjalan dengan baik Bapak. Dan aku percaya tukang-tukang yang terbaik, dan tunjukkan tukang dan apapun segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperbaiki rumah ini, memperbaiki gudang ini. Engkau tuntun, Engkau berikan terbaik. Bahkan dana untuk Tuhan, dana untuk membangunnya Engkau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Pak Aristo, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Tuhan keluarga yang baik, dan aku percaya anak-anaknya diberkati Tuhan, dan usahanya, dagangannya diberkati Tuhan melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Engkau sempurnakan berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Amin. Akhirnya kami sudah di akhir ibadah persekutuan doa Kairos pada malam ini. Tuhan, terima kasih setiap umat-Mu yang terlibat dalam pelayanan dari seluruh kota, Manado, Batam, Jakarta, Serpong, Tangerang. Tuhan,
Engkau yang memberkati setiap usaha kami. Bahkan Pak Tio dari Kalimantan bisa bergabung dengan kami semua karena anugerah Tuhan. Kau melihat semangat mereka, komitmen mereka untuk sama-sama menyenangkan hatimu di persekutuan doa Kairos ini. Sebelum kami meninggalkan ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan apa yang Tuhan lepaskan bagi kami, terjadilah seutuhnya. Kami siap di bulan Januari, Februari, sampai Desember menikmati penggenapan janji Tuhan. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan tinggallah dan bekerjalah. Dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Bang David Galince. Terima kasih Pak Pendeta, Amin. terima kasih Kak Lince, terima kasih Pak Terima kasih, Risto, Bang David. Mbak Pak Be. Endra, Pak Halo, Risto, Vita, Tuhan Pak memberkati. Theo.